Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Regina Tapuoyan, NIM 205200136. Di sini saya akan membahas materi kebijakan publik mengenai monitoring kebijakan. Perlu kita ketahui bahwa monitoring tersebut dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja suatu kebijakan dalam mencapai sasaran atau tujuan. Tujuan dari monitoring sendiri ada 3, yakni yang pertama, menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, menentukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan tindakan modifikasi. Dalam monitoring kebijakan juga diperlukan data dan informasi untuk monitoring dengan cara yang pertama, metode dokumentasi, yang kedua, metode survei, yang ketiga, metode observasi lapangan, yang keempat, metode wawancara, dan lain-lain. Monitoring juga ada jenis-jenisnya, yang pertama kepatuhan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga akuntansi, dan yang keempat eksplanasi. Oke. Pada monitoring juga terdapat pendekatan terhadap monitoring. Ada 4, antara lain yang pertama, akuntansi sistem sosial, yaitu mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Unsur utama dari pendekatan ini ialah indikator sosial. Yang kedua, eksperimentasi sosial, yaitu untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok kontrol. Yang ketiga, akuntansi sosial, yaitu mengetahui hubungan antara masukan, keluaran, dan dampak dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dan yang keempat, sintesis riset dan praktik, yaitu komplikasi perbandingan dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan. Sebagai contoh yang saya angkat dari monitoring kebijakan ialah seperti seorang pegawai pemerintahan di suatu daerah diutus atasannya untuk memantau dan mengamati proses pembuatan atau pengerjaan pasar di daerah tersebut. Pegawai tersebut melakukan monitoring kebijakan dengan melihat beberapa persentase populasi yang sudah dikeluarkan untuk pembuatan pasar tersebut, sejauh mana perkembangan dalam pembuatan pasar tersebut, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, maka monitoring sangat diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Sekian dan terima kasih dari saya.